alamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Temanya hari ini adalah basa-basi nyakitin. Apa Bu? Basa-basi nyakitin. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Irma Darmawangsa. Tepuk tangan dong buat Irma Darmawangsa. Ini Masya Allah luar biasa. Kok gitu gayanya? Basa-basi gak nih nyuruh tepuk tangan? Oh iya bener. Basa-basi sih sekalian. Tapi bener nih, ngomongin bicara masalah basa-basi ya. Basa-basi kadang-kadang kita pakai seperlunya aja ya Bu ya. Jangan terlalu banyak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau terlalu banyak mengucapkan basa-basi, apakah merupakan bentuk kepribadian seseorang yang misterius? Atau bahkan tertutup? Dan bisa jadi ini ciri-ciri dari orang yang bermuka dua. Ah loh, kayak gitu gak Bu? Ibu bengong semua Ibu. Jangan bengong Bu. Serem. Disimak ya Allah. Bapak ini cuma satu mukanya. Iya. Coba kita panggil untuk menjelaskan deh. Kita panggil guru kita lagi, Ustazah Lulung. Mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Bunda silakan. Terima kasih jazakallah. Masya Allah. Ibu-ibu. Bangun. Yang di belakang udah ngimpi aja tuh. Bagaimana pemirsa? Jika ternyata ucapan kita, ya basa-basi kita tuh ternyata membuat menjadi misterius. Ini orang tertutup, gak banyak ngomong tapi sekali ngomong cuma basa-basi. Atau kadang-kadang bisa dibilang bermuka dua. Makanya orang yang pada mukanya dua, bergaulnya sama orang cari muka. Pas tuh yang satu cari muka, yang mukanya dua, bagi-bagi. Nah, kan? Daripada orang yang gak punya muka. Nauzubillahimin. Pemirsa Islam itu indah dan dirahmati Allah. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Karena apa? Yang namanya muslim adalah seorang yang menjaga lisannya. Ya, untuk dia jaga agar tidak menyakiti muslimin yang lainnya. Itu baru namanya cakep. Ya kan? Masalahnya ketika orang itu bicara dibilang muka dua, bisa jadi di depannya manis, di belakangnya gitu kan. Ketemu teman, ya Allah Irma, gimana kabarnya? Kok cantik banget sih? Ngomong cantik itu cantik banget sih, ternyata cuman basa-basi. Nauzubillahimin. Ya Allah, tahu nggak sih tuh dia tuh ya hafal Qur'annya, Masya Allah. Gitu kan? Jadi belakangnya lain, depan lain. Nauzubillahimin. Maka dari itu memang bisa jadi, karena apa? Kan yang namanya kita ngucapin adalah cerminan diri kita. Ibarat ibu punya teko di rumah, punya teko nggak? Mak-mak nggak jauh-jauh dari peralatan dapur. Ini juga emak-emak ya kan. Ibu punya teko, diisi kopi, keluarnya kopi enggak? Diisi teh, keluarnya? Begitulah kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah dirimu. Kalau kita iri dengki, nyinyir, basa-basi nyakitin, berarti perwujudan. Mungkin dulu kita pernah disakitin. Jadi akhirnya orang juga harus sakit seperti gue. Nauzubillahimin. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita sama seperti teko. Apa yang keluar dari teko, itulah dirimu. Maka dari itu di dalam Al-Quran dinyatakan wa qulu qaulan sadida, berkata dengan perkataan yang baik, gak bertele-tele ya kan, gak yang namanya terlalu panjang jadi salah. Ngomong dikit aja, kalau ngomong kebanyakan nih apalagi kita tadinya 1 jadi 10. Jangankan ngomong, belanja aja, oh ya pengen beli ini, nyampe pasar pengen beli 2 macam jadi 20 macam. Bener gak Bu? Siapa di sini yang ke pasar? Atau kadang-kadang dagang di pasar jangan-jangan nih. Jadi ketika kita ngomong kepanjangan, orang jadi tersinggung. Boro-boro tersinggung, Jadi pribadi kita ini dilihat dari ucapan kita. Siapa kamu, siapa dirimu, itulah yang ada di mulutmu. Coba lihat mulutnya Bu. Nauzubillahimin dzalik, ya mudah-mudahan nggak dilihat deh. Maka dari itu, ya namanya mulut ini nggak usah dilihat, tapi orang yang ngeliat kita. Mudah-mudahan lisan kita, kalau kata berdoanya gini, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiron. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, lisan yang selalu berzikir. Daripada banyak ngomong, 20.000 kata, mendingan dipakai buat zikir. Pengen ngatain orang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal kepengen ngomong, gemas banget nih orang, kenapa sih nih orang nih ya? Misalnya tadi yang Irma contohin, ini muka kok flek-flek. Kalau misalnya kita ngomong basa-basi, kalau dia ngomel lagi gimana? Emang kenapa masalah buat lo? Muka-muka gue? Nah, repot. Kadang-kadang jangankan muka orang di basa-basin, gamis, jilbab juga dibasa-basiin. Itu yang namanya bros ya kan? Itu bros, apa gantungan kunci? Panjang amat Bu, gitu. Itu jilbab, apa aku puntur? Emang apa sih? Banyak banget jarumnya. Nah, kan begitu. Pentul di sini, pentul diangkat, hihi. Ya kan? Itu namanya pakai jilbab apa? Itu jadi komen-komen yang gak penting. Nah. Akhirnya apa?
terlihat di situ siapa Bener. pribadi kita, di Bener. mana orangnya. Jadi harus pinter-pinter. That's Kalau- right. Kalau kita main sinetron namanya voice over. Oh gitu ya Mungkin namanya. bundanya coba diem. Saya yang ngomong, lihat orang. Ke kamera. VO. VO. Oke, ibaratnya Irma dan Wangsa. Ya Allah, nih orang flagnya banyak bener ya. Gimana ngomongnya, nggak usah ya. Saya nih, saya. Iya. Ya Allah, nih orang. Dari tadi nyebelin banget sih. Banget sih. Bikin kesel aja gini. Udah no, suruh duduk. Ya, tepuk tangan dong buat guru-guru kita nih, Masya Allah luar biasa. Jazakillah khair, makasih banyak ya Allah. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita. Buat nanya, nggak basa-basi nih, nanya ya. Iya. Oke. Tapi bener tuh yang tadi Ustazah ngomong tuh, itu pernah kejadian sama aku tuh. Apaan tuh? Temen kan, Irma makin kesini makin glowing, lo masih makin bersinar, pokoknya makin kece, makin oke. Gini. Terus aku udah terus aku makan nih. Nanti dengan res gitu. Nah aku kan ya, maksudnya apa res ke gue nih, gitu. Ya cuman aku Berarti kita udah jangan nggak mau GR masalahin juga, deh. jangan GR juga kalau dibilang kayak gitu. Nah kalau kayak gitu Belum gimana? tentu ya. Pertanyaannya apa nih Oh pertanyaannya? karena pertanyaan saya, apa benar nih Ustadz dan Ustazah kalau di dalam Islam itu kita boleh gitu untuk straight to the point alias ngomong yang sesuai dengan kenyataan langsung aja, Langsung to aja. the point aja. Tapi itu sebenarnya yang nyakitin orang. Itu Boleh benar nggak apa to the enggak? point, walaupun itu sebenarnya menyakitkan gitu ya. Betul. Coba kita tanya sama gurunya deh. Langsung aja kita minta lagi nih yang terhormat guru kita, Haji Muhammad Nur Maulana. Mohon izin tepuk tangan buat Pak Ustadz. Silakan Pak Haji. Saya mau tanya, Ya. saya mau tanya. Kalau berdoa langsung berdoa enggak? Tidak. Puji-puji dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Jangan langsung. Mau minjem sesuatu. Kudungnya bagus banget, Bu. Ya, ada warna lain enggak seperti itu? Kenapa? Aku mau pinjem. Ternyata dia kata-kata itu ternyata mau minjem sesuatu. Nah, kalau dalam Islam boleh nggak kita bicara langsung walaupun itu menyakitkan? Sebenarnya dalam berbicara itu kan ada adab-adabnya. Ada ahlaknya. Kenapa? Diomongin Ustadz tuh, Sam bilang, Ustadz Maulana ngomongnya kayak bahasa Inggris. Langsung aja jadi langsung, jamak jadi seolah-olah banyak. Ada etikanya dalam berbicara. Berkata baiklah, kalau tidak bisa lebih baik diam daripada sakit hati. Saya setuju tadi kata Abi Maki, makasih banyak Abi. Basa-basi itu tidak mesti ucapan. Ibu senyum-senyum saya tahu. Ibu lagi basa-basi. Apakah senyum atau nahan sesuatu? Ini yang di rumah pasti basa-basi juga kan? Semua pasti ada basa-basinya. Cuma dalam hal ini sedikit berbicara jauh lebih utama. Kalau kita ditegur, kalau orang menyapa, kalau dibanding orang nasihat sedikit, itu bisa jadi lebih hebat akhlaknya yang sedikit. Orang tua kalau menegur tinggal mata, itu sudah tinggi akhlak. Ayo nanti diam. Itu kasar. Tapi diam. Tapi anak yang SMP, ya lebih tinggi lagi akhlaknya tinggal. Dulu kita kalau lihat sendal guru, kita takut, ya Allah ada guru di dalam. Ternyata anaknya yang pakai sendalnya. Coba. Dilarang berbicara setiap yang didengar. Langsung dibicarakan, diresapi ddulu. Makanya Allah menciptakan dua telinga. Ini kata guru kita, Allah yarham, kayak Haji Arifin Ilham. Pernah saya dengarkan ungkapan beliau, tidak bisa karena Allah menciptakan dua telinga. Betul tidak? Allah menciptakan dua mata. Betul? Bahkan mohon maaf, lidah ini diapit oleh dua pagar. Pagar keras dan pagar lembut. Tahu gak pagar keras? Gigi. Walaupun ada yang sudah habis giginya. Gak ada masalah. Kan pernah ada giginya. Ditahan. Dan kalau berbicara jangan sampai mengutuk atau membicarakan yang maaf tidak pantas untuk didengar.
Makanya setiap pembicaraan ada tempatnya kan? Dan setiap tempat ada bahan pembicaraannya. Jangan berbicara sesuatu yang luar biasa kepada anak TK. Anak TK itu tidak terlalu banyak pembahasan, yang ada banyak bermain. Bener. Ya, Saya tanya anak saya, kamu di sekolah ngapain? Main, gitu katanya. Iya, kapan belajarnya? Tiap hari main terus, sebenarnya Ya, main sambil belajar. Sambil belajar. Jadi sebenarnya, aduh, bahasa pelukan kalau anak. Ah, ini Masya Allah. Jadi Iya. semuanya tergantung lagi daripada usianya juga Ustaz Usianya, ya. jadi kadang-kadang kita itu gimana ya menginformasikan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita hanya berbicara sedikit tapi dia langsung meresapi. Apalagi kan anak-anak itu kan kadang-kadang Panjang ini. berbicara itu mengulang-ulang. Iya. Kalau berbicara. Santerin duduk deh. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Jelas ya Irma ya. Ya, Ini jadi terima kalau to the kasih. point juga dilihat-lihat juga umurnya. Ini sekarang Ya. kita panggil lagi nih Ustaz Syam. Mohon izin Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ayo. Ustaz Syam. Ini lanjutan tadi sebelum iklan nih ya. Kalau anak muda kan suka baper. Tadi kata Ustaz Maulana kan kalau bicara masalah tentang ilmu kan ada tingkatannya. Sesuai dengan umurnya. Kalau anak-anak muda ini kadang-kadang kan masih suka apa ya. Bawa perasaan. Kalau misalnya dengar pernyataan orang atau basa-basi orang. Biar nggak baper gimana. Mohon izin waktunya. Tafadhol. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 Allah jelaskan wa ibadur rahman, ada hamba-hamba Allah yang spesial yang dekat dengan Ar-Rahman, yang dekat dengan kasih sayang Allah, yaitu orang-orang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati berjalan di atas muka buminya Allah. Jakarta bumi bukan Bunda? Bumi, Ibu dari mana Bu? Pemalang bumi bukan? Yang jilbab merah dari mana? Dari Bandung. Bandung bumi bukan? Bumi semuanya. Mekah bumi bukan? Amerika bumi bukan? Artinya dimanapun mereka berada, mereka berjalan dengan rendah hati. Dimanapun di atas muka buminya Allah, mereka berjalan dengan rendah hati. Anak kecil itu penduduk bumi bukan? Kakek-kakek penduduk bumi bukan? Semuanya penduduk bumi. Masya Allah, bos besar yang punya perusahaan penduduk bumi bukan? Tukang parkir penduduk bumi bukan? Penduduk bumi. Maka Allah katakan siapapun kau ajak bicara di atas muka bumi ini, baik jabatannya apapun, dia anak kecil, kakek-kakek, engkau harus rendah hati. Lalu bagaimana tesnya? Apakah kita rendah hati atau enggak? Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang rendah hati itu wa idza, ketika, bukan jika ya Bunda ya. Ya Allah katakan ketika. Apa bedanya jika dan ketika? Kalau jika mungkin terjadi, kalau ketika pasti terjadi, tinggal tunggu kapan terjadinya. Idza khatabahumul jahilun. Ketika ada orang yang berbicara dengannya, orang yang jahil. Siapa itu orang yang jahil? Termasuk orang-orang yang ketika berbicara nggak dipikirin dulu. Basa-basi tapi nyakitin. Masya Allah sehat ya sekarang gendutan. Ya Allah. Itu sakit buat ibu-ibu itu. Masya Allah sehat ya sekarang. Masya Allah dari mana? Habis liburan ke Bali ya. Kok iteman? Wah itu sakit. Wa idza khatabahumul jahilun. Ketika orang-orang yang jahil berbicara kepadanya. Tahu jahil Bu? Jahil tuh lawan daripada akil. Lagi nyetir misalnya, lagi nyetir Bunda, lagi nyetir tiba-tiba ada bapak-bapak yang sen kanan belok kiri. Ya, biasanya bapak-bapak yang begitu. Kalau ibu alhamdulillah lurus-lurus aja. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika ada orang yang seperti ini berbicara kepadanya yang bikin baper, perasaan mereka tersakiti, maka apa yang dilakukan yang pertama agar enggak terlalu baper? Qalu salama. Hamba yang spesial ini mengatakan salama. Apa itu salama Bunda? Bukan, salam, bukan. Salama itu artinya peace, damai. Dia akan berbicara dengan tenang. Supaya nggak terlalu baper, dikatain, diejek sama orang, disakiti hatinya dengan perkataan-perkataan yang menghujam. Maka yang pertama harus keep kalem. Salama.
Masya Allah. Dikatakan di ayat lain, fa'afu anhum, dan maafkan mereka, wastaghfir lahum. Yang pertama kita harus lakukan atau yang utama adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika ada orang yang mengejek kita, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, maka yang paling besar yang harus kita hindari adalah kita harus menurunkan ego kita sendiri. Ada orang memang yang haus dengan pujian. Ketika ada orang yang menyakitinya sedikit aja dia langsung baper. Masya Allah, tabarakallah, wa subhanallah. Ini yang harus kita turunkan, ego kita sendiri. Nah ini Masya Allah, kadang-kadang bicara anak muda ini kan memang gak gampang buat menurunkan ego. Orang basa-basi akhirnya dia baper. Dia baper. Nah ini kan harus semua sama-sama harus Sakit belajar. ya. Jadi, tapi itu pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Pasti Betul. akan terjadi demikian. Masya Allah, itulah hidup ya. Itulah hidup. Gak selalu mulus-mulus terus ya. Iya kayak Namanya gini, kadang ada tanjakan ada orang manggil temennya, sini, tapi dia bawa parang. Sini. Kira-kira orang mau datang gak? Enggak, kabur. Orang. Iya. Sini. Lari orang. Jadi salah pengertian. Salah pengertian. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih Sama-sama, banyak Ustaz Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dan Masya Allah luar biasa buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang punya permasalahan, yang punya pertanyaan boleh. Langsung aja kirim ke sosial media Islam itu Indah. Karena setelah ini kita akan menjawab semuanya pertanyaan bahkan permasalahan jamaah yang ada di rumah. Dan di dalam segmen Tanya Dong Ustadz ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!